اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada dua perintah yang wajib. Yang pertama adalah perintah sholat dan yang kedua adalah perintah zakat. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam persoalan masalah zakat ini, kalau kita mengacu di dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa yang disebut dengan zakat itu adalah harta yang harus dimiliki, ditunaikan oleh orang Islam atau lembaga yang dimiliki oleh orang Muslim yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari yang lalu kita telah menjelaskan tentang apa pengertian daripada zakat fitrah atau zakat fitri. Namun yang sekarang ini kita menjelaskan pada persoalan bagian zakat yang kedua adalah zakat mal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu, berzakatlah kamu. Anfiqu di sini bukan berinfak dengan cara sukarela, bukan, akan tapi anfiqu di sini sebagian ahli tafsir menerangkan pengertiannya adalah berzakatlah kamu. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan berzakatlah kamu dari apa yang keluar dari perut bumi, yang sering disebut dengan zakat pertanian. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang baru dalam kehidupan umat Islam pasca hidupnya Rasulullah SAW dan pasca kehidupan sahabat Rasulullah. Ada satu zakat yang sering kita muncul dan sering kita dengar, yang disepakati ulama besar dunia seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili dan lain sebagainya, menjelaskan pengertian tentang zakat mal dan membagi zakat mal itu menjadi 6 bagian. Yang pertama, zakat mal itu diantaranya adalah zakat perhiasan atau emas dan perak, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat pertanian, kemudian zakat rikas, dan yang terakhir adalah zakat barang tambang. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa yang menjadikan booming sekarang ini adalah zakat profesi. Profesi itu menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di antara kita ada orang yang bekerja memiliki profesi seperti dokter, pengacara, karyawan BUMN, BUMD dan lain sebagainya, yang mereka itu punya penghasilan setiap bulan. Maka orang yang seperti ini berhak dan wajib mengeluarkan zakatnya. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala
yang terdapat di dalam surat Al-Dzariyat ayat 19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan dari harta yang engkau peroleh ada sebagian hak bagi as-sa'il. As-sa'il itu adalah orang fakir miskin yang meminta-minta. Wal mahrum, dan ada fakir miskin yang tidak meminta-minta. Nah, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana batas orang yang wajib mengeluarkan zakat itu? Di dalam konsep Islam, batas kewajiban orang yang mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan tadi itu adalah orang yang penghasilan selama 1 tahun melebihi 85 gram emas. Sekali lagi, orang yang wajib mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan tadi adalah orang yang penghasilannya dalam 1 tahun melebihi 85 gram emas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya contoh misalnya ada seorang yang penghasilannya 85 gram emas kali harga emas misalnya 500.000 misalnya, maka 85 gram emas kali 500.000 kurang lebih sekitar 43 juta rupiah. Nah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini per tahun. Namun kalau dibagi setiap bulan, maka 43 juta per tahun itu dibagi 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kurang lebih 43 dibagi 12, kurang lebih sekitar 3,5 juta. Artinya apa? Manakala ada orang yang penghasilannya, apakah dia punya gaji, tunjangan, jabatan, remunerasi, kemudian tunjangan kinerja, uang makan, lembur, dan lain sebagainya, kalau dihitung dalam 1 bulan melebihi 3,5 juta, maka orang Islam seperti ini wajib mengeluarkan zakat profesi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara mengeluarkan zakat profesi? Ada 2. Ada sebagian ulama ahli fikih menjelaskan memberikan zakat profesi itu bisa 1 tahun atau yang disebut dengan haul, jadi membayar dalam waktu 1 tahun. Ketika dia bekerja 1 bulan, dikumpulkan hartanya lebih dari nisab, kemudian cara membayarnya menjadi 1 tahun. Namun juga bisa dibayar dengan cara yaumah hasodi. Yaumah hasodi itu artinya adalah membayar pada saat dia panen. Hal ini dikiaskan dengan zakatnya orang petani ketika mereka membayar zakat ini menggunakan yaumah hasodi, artinya adalah membayar zakat pada saat kita panen. Nah, misalnya para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka punya penghasilan yang pada saat panennya bukan 3 bulan sekali, namun mungkin panennya 1 bulan sekali, atau mungkin bisa 1 bulan 2 kali, maka dalam hal ini zakat boleh ditunaikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan syarat. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita menghitung zakat kita sendiri. Berapa penghasilan kita? Berapa pendapatan kita? Tidak hanya gaji, akan tapi semua penghasilan yang kita miliki wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan firman Allah surat Al-Dzariyat 19 tadi. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta yang kita peroleh terdapat harta hak-hak fakir miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, namun bagaimana cara kita mengeluarkan zakat profesi? Gampang para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita punya penghasilan, contoh misalnya penghasilan kita adalah 4 juta rupiah per bulan, itu berarti sudah di atas nisab, karena tadi kita mengatakan bahwa nisab seorang yang wajib zakat itu adalah kurang lebih sekitar 3,5 juta. Maka kalau ada orang yang punya penghasilan 4 juta, maka dalam 1 bulannya dia mengeluarkan kewajiban zakat malnya adalah 100.000 rupiah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep Islam, menurut Yusuf Qaradawi, ada cara dalam menghitung atau wacana dalam menghitung zakat profesi. Ada 3 cara. Yang pertama dengan cara bruto. Bruto ini artinya adalah menghitung gaji kotor kita atau penghasilan kotor kita. Dalam 1 bulan kita mendapatkan penghasilan kotor, misalnya mendapatkan gaji 4 juta,
mendapat tunjangan, tukin dan lain sebagainya, uang makan, lauk dan lain sebagainya, honor dan lain sebagainya kurang lebih sekitar 4 juta, maka 8 juta rupiah setiap bulan. Kalau dengan wacana membayar zakat dengan cara yang pertama itu bruto gaji kotor, maka zakatnya adalah 4 juta kali 2 atau 8 juta tadi itu dikalikan 2,5%. Jadi penghasilan 1 bulan 8 juta kalikan 2,5%, kurang lebih sekitar 200.000 rupiah. Nah, orang yang punya penghasilan 4 juta dan tunjangan 4 juta dan lain sebagainya ini, di jumlah total keseluruhan 8 juta, maka zakatnya adalah 2,5% sebanyak 200.000 rupiah yang wajib diberikan kepada orang yang miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, membayar zakat dengan cara dipotong operasional kerja. Artinya bagaimana, kaum muslimin? Bahwa ketika dia bekerja dalam 1 bulan, katakanlah kerjanya di Sidoarjo misalnya, alamatnya Surabaya misalnya. Nah, dalam 1 bulan ketika dia mendapatkan penghasilan 8 juta, dipotong operasional kerja. Potong operasional kerja itu diantaranya adalah misalnya beli BBM-nya, kemudian spare part-nya, dan yang lain sebagainya dalam mencari nafkah tadi. Misalnya dipotong biaya operasionalnya kurang lebih sekitar 2 juta dalam 1 bulan, maka penghasilannya 8 juta dikurangi operasional kerja sebanyak 2 juta rupiah, maka tinggal 6 juta rupiah. Nah, 6 juta inilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban seorang muslim dari 6 juta dikalikan 2,5%, kurang lebih sekitar 150.000 rupiah. Zakat mal yang harus ditunaikan oleh orang Islam tadi itu kurang lebih sekitar 150.000 rupiah. Ini cara yang kedua. Hal ini sesuai dengan peristiwa pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau melakukan cocok tanam, panen dan lain sebagainya, maka zakatnya dikeluarkan adalah setelah dia dikurangi biaya operasional kerja. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menghitung zakat dengan cara neto, artinya penghasilan bersih. Bagaimana penghasilan bersih itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sungguhnya ketika ada orang yang memiliki penghasilan dalam 1 bulannya 8 juta, namun zakat ini dikeluarkan setelah kebutuhan pokok sehari-hari. Ingat, kebutuhan pokok sehari-hari. Misalnya dia punya anak dan istri untuk biaya makan, untuk biaya sekolah, pendidikan dan lain sebagainya, untuk kehidupan sehari-hari yang pokok, maka dari situlah setelah sisa harta itu, maka baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Contoh misalnya, kalau ada orang yang punya penghasilan 10 juta dalam 1 bulan, kebutuhan pokok sehari-harinya dalam 1 bulan sebanyak 6 juta, maka tinggal 4 juta. Nah, 4 juta itulah yang dikeluarkan zakatnya, dikalikan 2,5%, kurang lebih 100.000 rupiah. Namun sebaliknya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya ada orang yang penghasilannya 10 juta misalnya, 10 juta misalnya, namun ketika kebutuhan sehari-harinya lebih dari 10 juta atau bahkan ya pendapatannya itu kurang daripada penghasilannya, atau pendapatannya itu tidak mencukupi atas kehidupan keluarganya, maka orang ini tidak wajib zakat, mereka hanya dianjurkan sedekah saja. Namun kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah berzakat itu mari kita meniru contoh Rasulullah, yaitu dengan cara menghitung zakat yang pertama, atau mungkin setidaknya zakat yang kedua, menghitung zakat dengan cara bruto setelah menerima, sebelum dikurangi apapun, atau setidaknya dikurangkan dengan biaya operasional. Jangan sampai membayar zakat dikurangi biaya hidup. Karena mohon maaf kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, berapapun jumlahnya harta yang kita miliki, gaji yang kita peroleh, penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan, kalau meniru zakat dengan model neto ini rasanya kok berat sekali, karena sering kita itu penghasilannya banyak tapi lupa tidak membayar zakat. Dengan model zakat yang ketiga ini, saya khawatir ya penghasilan berapapun kita akan habis, dan sampai kiamat pun kita tidak pernah menunaikan zakat. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebaiknya kita menunaikan zakat mal atau zakat profesi dengan model yang pertama atau model yang kedua. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sekilas tentang pembicaraan atau pembahasan zakat profesi. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.